Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi ke praktikum dasar perancangan teknik industri pada pertemuan keempat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari modul Assembly and Drawing. Nah, pada modul-modul sebelumnya kan kita udah mempelajari nih bagaimana sih membuat suatu desain 2D dan juga desain 3D. Nah, misalnya nih kita ingin membuat suatu desain produk dengan berbagai macam atau beberapa part. Nah, kita kan tidak bisa hanya membuat dalam bentuk part-partnya saja, kita harus membuat part-part tersebut menjadi satu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita bisa dengan menggunakan tools assembly. Nah, oke, jadi untuk assembly itu sendiri atau yang biasa disebut dengan juga perakitan itu merupakan suatu dokumen atau di mana terdapat dua atau lebih dari suatu komponen atau part yang dipasangkan atau disatukan secara bersamaan. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat suatu desain produk yang produknya itu lebih dari beberapa part, nah untuk menggabungkan part-part tersebut, teman-teman bisa menggunakan tools assembly ini. Nah, selanjutnya juga ada kita akan mempelajari namanya drawing. Nah, drawing tersebut itu digunakan untuk membuat suatu gambar 2D dari desain 3D yang telah kita buat sebelumnya. Nah, misalnya kan kita untuk membuat suatu part-part tersebut itu kan dalam bentuk 3D nih. Nah, bagaimana sih caranya kita membuat desain 3D itu tersebut menjadi 2D? Nah, kita bisa menggunakan dengan namanya drawing itu sendiri. Nah, oke, kita langsung saya mencoba untuk bagaimana sih membuat suatu desain assembly atau perakitan suatu part dan juga membuat suatu drawing. Nah, langkah pertama dalam menggunakan tools-tools yang ada pada assembly itu sendiri adalah kita harus menyiapkan part-part yang ingin kita lakukan perakitan atau assembly terlebih dahulu. Nah, di sini saya telah mempersiapkan 4 buah part. Yang pertama ada part black, purple, white, dan juga gray. Nah, pada part-part ini kita akan mencoba menjadikan satu dari keempat part ini. Nah, untuk langkahnya teman-teman tinggal klik pada bagian assembly ini, terus klik join, atau teman-teman bisa langsung juga dengan mengklik J pada keyboard teman-teman. Nah, selanjutnya kita capture position. Nah, pada settingan join ini terdapat dua settingan yang teman-teman harus atur. Yang pertama itu ada position dan juga motion. Nah, untuk position ini teman-teman harus mengatur posisi dari part-part yang teman-teman ingin sambungkan gitu. Nah, sedangkan motion itu gerakan dari part-part yang teman-teman akan sambungkan. Nah, misalnya ada rigid, refold, terus leader, ball, dan yang lain sebagainya. Nah, misalnya kita akan mencoba menggabungkan dua part dari part white ini dan juga part gray ini. Nah, selanjutnya kita pada mengatur posisinya terlebih dahulu. Nah, untuk pada komponen pertama teman-teman tinggal klik pada bagian mana sih teman-teman akan memberikan gabungan atau assembly. Nah, misalnya nih teman-teman klik pada bagian ujung garis ini ya teman-teman. Nah, teman-teman ini bebas mau memilih pada bagian mana aja untuk stepnya. Yang penting dia akan sesuai dengan pada part atau komponen lainnya untuk kita sambungkan gitu. Nah, misalnya kita klik pada add getter luar ini. Selanjutnya pada komponen yang lainnya kita pilih pada bagian sini. Kita menyesuaikan dengan komponen sebelumnya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Selanjutnya teman-teman tinggal mengatur dari posisi atau distance dan juga angle-nya. Misalnya teman-teman mau mengubah angle-nya atau seperti ini, atau teman-teman ingin merubah distance-nya seperti ini. Nah, setelah teman-teman telah mengatur posisinya, teman-teman balik ke pengaturan untuk motion-nya. Nah, dalam motion ini terdapat beberapa tipe. Yang pertama ada tipe rigid. Nah, rigid ini dia berfungsi untuk mengelok suatu komponen dengan komponen lainnya. Nah, misalnya nih tadi part yang white ini kita berikan rigid dengan part gray ini. Nah, jadi part rigid ini nanti dia akan terlock dengan part white ini, part gray ini. Nah, jadi dia tidak akan bisa digerakkan atau diberikan suatu perpindahan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada refold.
revolve ini berfungsi untuk membuat suatu komponen tersebut berputar di sekitar daerah asal join originnya. Nah, misalnya nih, teman-teman tinggal klik, maka komponen yang white ini dia akan berputar sesuai dengan join originnya. Nah, tadi kan join origin kita klik pada bagian daerah sini kan. Nah, berarti dia akan memutar sesuai dengan ini. Nah, selanjutnya untuk rotate-nya kita juga bisa milih apakah dia memutar dari berdasarkan Z-axis, Y-axis, atau kita juga bisa melakukan custom. Nah, selanjutnya ada slider. Nah, slider ini tuh dia komponen bergerak sepanjang single axis atau sumbu tunggal. Nah, misalnya nih, kita pilih pada bagian Z-axis atau X-axis. Nah, berarti untuk slide-nya dia akan berpindah sesuai dengan apa slide yang kita pilih. Misalnya mau Z-axis, X-axis, ataupun Y-axis. Misalnya kita coba pada slide X-axis, maka dia akan berpindah seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya ada cylindrical. Nah, pada cylindrical ini itu dia berfungsi untuk membuat suatu komponen berputar dan bergerak sepanjang single axis yang kita pilih. Nah, misalnya nih, dia hampir mirip-mirip dengan juga revolve. Nah, yang membedakan pada revolve dan cylindrical itu aksis yang kita pilih itu bisa bebas, bisa X-axis, Y-axis maupun yang lainnya. Sedangkan kalau revolve tadi itu dia berdasarkan join originnya. Nah, misalnya nih untuk cylindrical berarti dia akan berputar sesuai dengan aksis yang kita pilih, teman-teman. Nah, selanjutnya ada juga namanya pin slot. Nah, pin slot ini tuh berfungsi untuk komponen berputar di sekitar satu sumbu dan bergerak sepanjang sumbu yang berbeda gitu. Nah, misalnya teman-teman tinggal klik, terus teman-teman pilih mau dia rotate berdasarkan Z-axis ataupun aksis yang lainnya. Nah, selanjutnya untuk perpindahannya atau slide-nya, teman-teman juga bisa milih dia mau berpindah pada X-axis ataupun Y-axis, ataupun teman-teman bisa melakukan custom. Nanti hasilnya akan seperti ini, teman. Dia bergerak ke dalam satu sumbu X-axis dan juga melakukan rotate pada Z-axis seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga namanya planar. Nah, planar ini itu berfungsi untuk membuat komponen tersebut bergerak di sepanjang dua sumbu dan juga berputar di sekitar single axis atau sumbu tunggal. Nah, misalnya teman-teman bisa lihat nih, untuk perpindahannya seperti ini. Nah, selanjutnya juga ada namanya type ball. Nah, ball ini itu berfungsi untuk suatu komponen itu berputar di sekitar tiga sumbu menggunakan sistem gimbal atau tiga rotasi yang bersangkar. Nah, misalnya teman-teman tinggal pilih. Nah, dia akan memutar secara seperti bola gitu, teman-teman, anggapannya. Nah, selanjutnya kita di sini akan menggunakan untuk rigid biar dia antara komponen satu dan yang lainnya ini tidak berpindah gitu. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal klik OK. Maka langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk menggabungkan part-part yang lainnya. Nah, misalnya nih, pada part yang black ini kita akan gabung dengan part yang telah kita gabungkan sebelumnya. Nah, misalnya di sini kita pilih selanjutnya komponen ini kita pilih OK. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Selanjutnya teman-teman tinggal atur jarak dan juga motionnya. Nah, setelah teman-teman telah atur, maka teman-teman selanjutnya klik OK. Selanjutnya kita akan memberikan atau menggabungkan part yang tersisa, yaitu part particle ini dengan part yang lainnya. Misalnya kita klik pada bagian sini. Selanjutnya kita klik pada bagian ini. Nah, setelah teman-teman mengatur posisi dan juga motionnya, teman-teman tinggal klik OK. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Jadi dia telah disambungkan secara satu kesatuan gitu. Dari awalnya hanya ada 4
part, dia tergabung menjadi satu kesatuan atau dalam satu bentuk komponen seperti ini. Nah, itu aja untuk penggunaan tool assembly. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan atau bagaimana sih membuat suatu desain 3D yang tadi telah kita buat menjadi desain 3D dengan menggunakan yaitu drawing. Nah, untuk penggunaan drawing teman-teman terdapat dua cara, yaitu dengan cara mengganti workspace-nya dengan cara klik pada bagian workspace ini. Selanjutnya pilih pada bagian drawing. Nah, drawing ini terdapat dari from design dan juga from animation. Nah, karena tadi kita telah membuat assembly ini, kita klik pada bagian from design. Nah, kita juga bisa pada bagian data panel. Nah, misalnya nih teman-teman pada bagian data panel teman-teman ingin membuat suatu assembly. Nah, teman-teman tinggal pilih bagian mana yang atau part mana yang teman-teman inginkan membuat suatu drawing, teman-teman tinggal klik kanan, selanjutnya tinggal klik new drawing from design gitu. Nah, selanjutnya kalau teman-teman telah membuat atau mengklik pada create drawing itu, nanti akan muncul suatu settingan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk konten dari ini teman-teman bisa pilih mau full assembly atau visible only ataupun select. Nah, untuk itu kita akan memilih pada full assembly karena tadi kan kita akan membuat suatu drawing dari part atau suatu komponen ini kan. Nah, jadi kita akan memilih full assembly karena pada desain ini telah dilakukan assembly seperti itu. Nah, selanjutnya pada bagian drawing. Nah, drawing ini teman-teman akan pilih bagian create new karena kita akan membuat suatu drawing yang baru gitu. Nah, untuk template teman-teman akan dapat memilih. Nah, nanti dari teman-teman itu akan diberikan suatu template dari lab. Nah, teman-teman akan memilih. Nah, apakah etiket dari teman-teman itu berdasarkan proyeksi Amerika ataupun Eropa. Nah, untuk ini kita akan mencoba untuk etiket lab untuk pada proyeksi Amerika. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik OK, maka teman-teman akan diarahkan untuk ke interface dari drawing itu sendiri. Nah, jadi ini merupakan interface dari untuk penggunaan drawing teman-teman. Nah, selanjutnya di sini terdapat suatu etiket pada bagian bawah ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih pada etiket ini terdapat beberapa tabel yang teman-teman harus ketahui. Nah, untuk pada bagian pertama ini atau bagian pojok ini itu merupakan atau bisa melambangkan dari suatu proyeksi. Nah, tadi kan kita memilih suatu proyeksi Amerika. Jadi nanti kalau untuk proyeksi Amerika tampilannya akan seperti ini untuk tampilan dari proyeksinya. Nah, selanjutnya ada skala. Nah, skala ini tergantung dari teman-teman akan memberikan desain tersebut dalam skala seberapa gitu. Nah, untuk di sini itu nanti teman-teman akan secara otomatis. Nah, tergantung dari apabila teman-teman nanti penggunanya dalam skala 1:1 atau 1:2 atau 2:1, nanti akan secara otomatis pada bagian scale ini dia akan berganti atau terubah sesuai dengan skala teman-teman. Nah, selanjutnya satuan. Nah, satuan ini teman-teman tinggal tambahkan suatu teks dengan satuan yang teman-teman inginkan. Nah, misalnya teman-teman inginkan satuannya itu milimeter, sentimeter, meter, atau lain sebagainya. Nah, untuk tanggal juga ini tanggal sesuai dengan tanggal dari yang waktu yang telah kita buat atau waktu pada saat kita membuatnya. Nah, ini akan secara otomatis. Nah, selanjutnya material ini teman-teman tinggal nentuin material apa sih yang teman-teman akan gunakan pada produk atau pada desain tersebut. Nah, selanjutnya ada namanya digambar. Nah, digambar ini sesuai dengan dari akun teman-teman. Nah, misalnya tadi teman-teman akunnya itu merupakan akun teman-teman sendiri, maka secara otomatis dia akan mendeteksi bahwa untuk namanya itu berdasarkan dari akun ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat pada pojok kanan atas itu terdapat akun. Nah, nanti dia akan secara otomatis untuk pemberian namanya. Nah, selanjutnya di sini ada NIM. Nah, NIM ini dari
teman-teman sendiri. Name-nya teman-teman itu berapa, nanti teman-teman tinggal masukin. Nah, selanjutnya ada namanya diperiksa. Nah, diperiksa ini nanti oleh asisten dari teman-teman. Nah, misalnya asisten teman-teman M89, M90, M82 dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada part number. Nah, part number ini sesuai dari teman-teman masing-masing, apakah part tersebut memiliki number seberapa gitu. Nah, selanjutnya di sini ada pada bagian keterangan. Nah, keterangan ini tergantung dari teman-teman. Apabila teman-teman desainnya akan memberikan suatu keterangan, maka teman-teman tinggal nambahkan pada bagian keterangan. Nah, selanjutnya ada di bagian pojok bawahnya ini teman-teman. Nah, pojok bawahnya ini merupakan suatu dari instansi dari teman-teman. Nah, karena kita praktikum dasar perancangan teknik industri ini diampu oleh Lab Siman, jadi nanti secara otomatis akan ada logo Siman. Nah, dan juga ada logo UI dari instansi teman-teman atau instansi kita. Nah, selanjutnya di sini ada title. Nah, title ini sesuai dengan nama nama dokumen yang telah kita simpan sebelumnya. Nah, misalnya teman-teman bisa lihat pada bagian sini. Nah, sebelumnya kan telah dinamai part itu dengan namanya assembly. Jadi secara otomatis nanti dia akan berubah namanya menjadi assembly gitu. Nah, selanjutnya ada di bagian kolom yang kosong ini teman-teman. Nah, kolom kosong ini teman-teman itu akan memberikan suatu kode kelompok dari kode kelompok dari teman-teman masing-masing. Misalnya teman-teman dari kode kelompok A1, A2, A3 dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada A3. Nah, A3 itu merupakan ukuran atau size dari teman-teman yang teman-teman gunakan. Nah, misalnya di sini teman-teman menggunakan di sini kertas A3. Nanti secara otomatis di sini itu akan sesuai dengan kertas yang teman-teman pakai atau kertas A3 seperti itu. Nah, selanjutnya ada beberapa tools yang akan kita gunakan pada drawing ini. Nah, untuk yang tools pertama ada base view, terus juga ada project view. Nah, base view ini dan project view ini penggunaannya hampir mirip-mirip. Yang membedakan nanti untuk base view itu dia secara manual satu-satu gitu. Nah, sedangkan untuk project view itu dia bisa secara langsung. Nah, kita akan mencoba satu-satu. Nah, misalnya nih, kita akan mendrag desain yang sebelumnya tadi yang telah kita lakukan assembly ke dalam suatu bidang gambar teknik ini. Nah, misalnya kita pilih bagian orientationnya itu mau pada bagian top, front, atau yang lainnya gitu. Misalnya kita coba pada bagian top. Nah, terus teman-teman tinggal atur nih skalanya, mau teman-teman menggunakan skala 1 banding berapa, misalnya mau berapa banding berapa. Nah, misalnya di sini ada pilihan 1 banding 1, 2 banding 1 dan lain sebagainya. Nah, misalnya kita akan mencoba dengan skala 1 banding 2. Nah, selanjutnya apabila sudah, teman-teman tinggal klik pada bagian sini. Nah, maka dia akan secara otomatis ditaruh secara di bagian yang teman-teman pilih. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal klik OK, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Teman-teman juga bisa pindah, tinggal teman-teman drag sesuai teman-teman inginkan. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Itu untuk base view. Nah, dia akan kita atur secara satu persatu gitu. Nah, kita akan mencoba untuk dengan menggunakan project view. Oke. Misalnya bentar ya, kita coba. Nah, selanjutnya ada project view. Nah, teman-teman tinggal pilih nih desain yang sebelumnya. Nah, dia akan secara otomatis, kalau teman-teman arahkan ke kiri, berarti dia akan melihat dari berdasarkan sisi pandang ke samping gitu atau kanan. Nah, teman-teman tinggal klik centang apabila teman-teman inginkan. Nah, bisa teman-teman ingin pada bagian bawah ataupun juga pada bagian isometriknya gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan tools lainnya teman-teman. Nah,
sebelumnya kita coba atur untuk skalanya agar untuk memperbesar yaitu 2:1, terus kita close, terus kita nih. Selanjutnya di sini ada modify. Nah, modify ini ada move. Nanti teman-teman tinggal ingin memindahkan suatu desain 2D teman-teman, misalnya teman-teman klik ini, terus teman-teman ingin pindahkan, terus klik pada transformnya mau pindahkan kemana gitu. Nah, misalnya di sini. Nah, teman-teman tinggal klik dan teman-teman klik OK seperti itu. Atau teman-teman bisa secara langsung tinggal klik terus teman-teman drag mau pindah kemana gitu. Nah, selanjutnya ada tools namanya itu tools dimension. Nah, dimension ini teman-teman akan memberikan suatu ukuran pada desain 2D yang telah teman-teman buat pada drawing ini. Nah, misalnya nih untuk dimensionnya kita akan memberikan dimension pada bagian bawah ini. Nah, kita tinggal klik aja, dia akan secara otomatis memberikan ukuran berdasarkan dari desain yang telah kita rakit sebelumnya. Nah, karena desain sebelumnya kita memberikan ukurannya sebesar 54,75, maka secara otomatis dia akan memberikan ukuran seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga tools namanya teks. Nah, teks ini itu berfungsi untuk membuat suatu teks pada drawing teman-teman. Nah, misalnya teman-teman ingin memberikan teks pada etiket ini, teman-teman tinggal klik nih, misalnya pada bagian sini teman-teman tinggal klik. Nah, terus tinggal isi sesuai dengan teman-teman yang inginkan. Nah, selanjutnya di sini ada dari font yang teman-teman inginkan. Misalnya kita akan menggunakan trial, terus tingginya seberapa teman-teman bisa atur. Misalnya tingginya membuat 2,5. Nah, selanjutnya di sini ada ketentuan lainnya untuk bold, italic atau underline. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal klik close. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, misalnya teman-teman mau pindahkan, teman-teman tinggal drag, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, itu untuk penggunaan penambahan teks pada drawing kita, teman-teman. Oke, selanjutnya akan kita mencoba beberapa tools yang lainnya. Antara lain ada tools balon. Ini kita akan memberikan suatu bentukan balon dari desain drawing kita. Nah, untuk caranya teman-teman tinggal klik, selanjutnya pilih bagian mana sih atau part mana sih yang teman-teman akan berikan balon. Nah, misalnya pada part bagian white ini kita akan memberikan balon. Nah, kita tinggal klik, lalu kita drag ke samping. Nah, maka dia akan menunjukkan angka 1. Nah, angka 1 itu merupakan atau artinya berarti part white itu merupakan part pertama. Nah, selanjutnya kita coba part yang lainnya, misalnya part gray ini. Kita tinggal klik, lalu kita drag lagi. Nah, item ketiga. Nah, berarti untuk balon dengan angka 3 ini merupakan menyatakan bahwa part gray itu merupakan part ketiga atau item ketiga gitu. Nah, selanjutnya ada tools table. Nah, tools table ini berfungsi untuk membuat suatu tabel dari suatu part list atau generate a part list gitu. Nah, untuk caranya teman-teman tinggal klik, selanjutnya teman-teman tinggal drag atau menaruh pada bagian mana sih teman-teman inginkan tabel itu berada. Nah, misalnya kita taruh pada bagian bawah, kita tinggal klik. Nah, maka akan secara otomatis muncul part listnya gitu. Nah, misalnya dari item pertama tadi yang white. Nah, di sini kan pada balon sebelumnya kita telah memberikan part pertama itu atau balon dari part white itu merupakan item pertama. Nah, dia akan secara otomatis mengurutkan seperti ini. Jadi item pertama white, 2 itu purple, 3 itu gray, dan untuk yang 4 itu black. Nah, selanjutnya ada part number. Nah, part number ini sesuai dari nama yang teman-teman berikan. Nah, misalnya tadi part numbernya untuk ini namanya white, berarti dia akan secara otomatis menggunakan nama white, purple, dan gray, dan juga black, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tabel description. Nah, misalnya dari suatu part itu teman-teman ingin mendeskripsikan sesuatu, teman-teman tinggal menambahkan pada bagian description. Nah, selanjutnya ada material. Nah, material ini secara otomatis akan langsung terisi tergantung dari teman-teman sebelumnya. Apakah teman-teman telah memberikan suatu material pada desain teman-teman,
maka dia akan secara otomatis menggunakan material yang sebelumnya teman-teman telah kasih, seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada beberapa tools yang lainnya. Nah, misalnya di sini ada tool surface texture. Nah, yang mana fungsi itu memberikan suatu petunjuk atau suatu arahan mengenai tekstur dari sebuah benda yang ingin kita buat, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tools namanya feature control frame. Nah, itu berfungsi untuk memberikan suatu dimensi di mana untuk bagian benda yang ingin kita buat, seperti misalnya nanti ukurannya kurang lebih seberapa, terus dia sejajar dengan apa, dan lain sebagainya gitu. Nah, selanjutnya juga ada namanya datum identifier. Nah, itu berfungsi untuk mengetahui bagian atau part pada benda yang ingin didefinisikan, seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada namanya output. Nah, output ini itu kita akan mengconvert dari desain yang telah kita buat. Nah, misalnya nih, kita akan memberikan suatu outputnya itu berupa PDF, berupa drawing. Nah, teman-teman tinggal pilih nih, mau outputnya seperti apa. Misalnya outputnya PDF nih, kita tinggal klik, terus di sini ada sheet yang ingin kita pilih. Misalnya ada current sheet, itu berarti sheet yang kita buka saat ini. Terus ada selected sheet, berarti kita akan memilih. Terus ada range, dan juga ada all sheet. All sheet berarti merupakan keseluruhan dari sheet yang kita buka gitu. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik OK, maka teman-teman tinggal pilih nih, simpan sebagai apa. Misalnya kita dengan nama drawing. Nah, selanjutnya kita tinggal klik save. Setelah itu kita tinggal tunggu aja. Nah, setelah itu teman-teman bisa buka nih, misalnya pada unduhan itu, teman-teman tinggal buka nih. Nah, dia akan bertambah di sini. Teman-teman tinggal buka, maka hasilnya akan seperti ini untuk part drawingnya. Nah, oke, mungkin itu aja untuk praktikum dasar perencanaan teknik industri pada pertemuan keempat kali ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.